Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Heni Momongan. Saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan saat ini. Tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga, Bapa yang begitu baik dan begitu mengasihi kami. Terima kasih untuk kesempatan yang sungguh indah ketika saat ini kami masih boleh menikmati kehidupan anugerah Tuhan. Dan kami rindu untuk belajar lagi dari firman-Mu. Berkenanlah Engkau ya Tuhan mengartikan kebenaran firman-Mu yang kudus dengan pekerjaan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami semakin menggantungkan kehidupan kami hanya kepada Engkau saja dan menjalani kehidupan ini dalam ketaatan dan kesetiaan. Iman kami semakin bertumbuh dan berbuah menjadi berkat, melakukan kehendak firman-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami setiap saat. Bersabdalah ya Tuhan, amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan yang akan kita renungkan yaitu dalam kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai ayat 8. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pedoman-pedoman Hikmat. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7 bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan dan ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Demikian jauh firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, kita tahu bersama bahwa kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo sebagai raja yang berhikmat. Dan Salomo menulis kitab Pengkhotbah ini pada tahun-tahun akhir kehidupannya, atas dasar pengalaman hidupnya secara pribadi, tetapi juga yang dialami bersama dengan umat. Segala sesuatu yang pernah dialami, dijalani, dan dirasakan, Salomo sendiri memeriksa, menyelidiki dengan hikmat, dan dia melihat bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Segala sesuatu menjadi sia-sia jika hidup di luar Tuhan. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, hidup takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka tidak ada sesuatu pun yang sia-sia. Karena itu dalam menjalani hidup ini perlu ada pedoman-pedoman hikmat supaya hidup tidak menjadi sia-sia. Hidup harus bijak dan berhikmat dalam memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Bijak dalam bekerja, bijak dalam berpikir, dan dalam bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, lewat bacaan kita saat ini ada pedoman hikmat. Kata demi kata dalam bacaan kita ini mengandung arti yang sangat dalam. Di bawah sorotan tema perenungan kita, kemurahan hati mendatangkan kesejahteraan bersama. Kita melihat dari ayat 1. Di sana dikatakan, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Salah satu arti dari kata Ibrani untuk kata roti ini berarti butir-butir gandum yang dapat dipakai untuk membuat roti.
Gambaran yang dimaksudkan adalah yang menabur butir-butir gandum di atas air yang menggenangi ladang-ladang mereka ketika sungai Nil banjir setiap tahun. Dan kelihatannya butir-butir gandum itu tenggelam dan dilupakan. Tetapi saat air surut, akan ada saat muncul tunas-tunas gandum, lalu tunas-tunas itu bertumbuh dan mengeluarkan bulir-bulir gandum sampai kemudian bisa dipanen. Jadi melemparkan roti ke air sama seperti membuang sesuatu yang memang tampaknya sia-sia ketika roti dibuang ke air. Secara harfiah pasti kelihatan itu sia-sia. Sesuatu yang seolah-olah tidak dapat kita peroleh kembali. Kalaupun kita bisa mendapatnya kembali, itu akan kita dapat dalam waktu yang lama. Pengkhotbah memakai ungkapan ini untuk menyatakan pandangannya bahwa setiap orang yang ingin memberi sesuatu kepada orang lain tidak boleh menghitung-hitungnya atau mengharapkan imbalan. Ketika kita memberi, tidak serta-merta kita mendapatkan balasan untuk menerima kembali apa yang telah kita berikan. Dalam hal memberi kepada orang lain, baiklah dilakukan dengan tulus ikhlas. Karena pemberian yang tulus ikhlas itu tidak akan pernah sia-sia. Ada waktu kita menabur, ada waktu kita menuai. Dan ketika kita menabur, kita tidak akan sekaligus menuai. Bahwa segala sesuatu tidak instan. Kita pun bekerja, harus melewati proses, harus ada pengorbanan, harus ada perjuangan dan kerja keras untuk mendapatkan hasil. Maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Artinya hasil dari usaha kita, hasil dari kerja keras kita, bahkan mungkin pemberian kita kepada orang lain, perbuatan baik kita akan kembali kepada kita, akan mendapatkan hasil. Pengkhotbah menekankan kapan waktunya kita tidak tahu, tetapi kita harus tetap menabur, karena akan ada saat yang baik di mana kita akan menuai apa yang telah kita tabur. Ayat yang kedua dikatakan, berikanlah bahagian kepada 7 bahkan kepada 8 orang. Dalam tradisi Yahudi, angka 7 melambangkan kesempurnaan. Jadi memberi kepada 7 orang artinya berbagi dengan semua orang. Bahkan 8 orang berarti kepada lebih banyak orang lagi. Bukan hanya kepada orang-orang tertentu saja. Berilah kepada siapa saja yang dapat kamu beri, tetapi terutama mereka yang dalam kesusahan atau mereka yang layak untuk menerimanya. Mereka yang dalam kemiskinan, mereka yang dalam musibah. Apa yang ada pada kita, kita berbagi dengan orang lain. Berilah dengan tulus ikhlas, bukan karena terpaksa. Karena kalau kita memberi dengan terpaksa, itu tidak akan menjadi berkat. Karena itu berilah dengan tulus ikhlas, dengan murah hati. Sekali lagi, terlebih bagi mereka yang layak. Karena hidup ini selalu berubah, bumi ini berputar. Engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Artinya kita tidak tahu masa-masa sulit apa yang akan datang di hari-hari kelak. Atau mungkin kemalangan menimpa kita. Dan suatu hari kelak kita membutuhkan bantuan orang lain. Karena itu selagi kita mampu, teruslah berbuat baik. Ketika kita merasa diberkati, jadilah berkat, memberi, membantu, dan berbagi kasih. Ketika kita masih kuat, diberi sehat oleh Tuhan, bekerjalah dan berusahalah. Supaya kita diberkati untuk menjadi berkat. Kemudian ayat yang ketiga, bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Pengkhotbah mengamati, hidup ini tidak ada yang pasti. Hidup ini berubah.
Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkan ke atas bumi. Hujan bisa turun kapan saja dan pohon itu bisa tumbang. Entahkah itu ke selatan atau ke utara, tidak ada satupun manusia yang bisa menahannya. Jika kita manusia terbatas, maka betapa kita harus menyadari bahwa sesungguhnya kita manusia sangatlah bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan yang mengatur, mengendalikan alam ini. Alam itu ada dalam kuasa kendali Tuhan. Karena itu siapapun kita tidak dapat menghindari diri dari yang namanya malapetaka, kemalangan, musibah bisa datang kapan saja, di mana saja dan kepada siapa saja. Karena itu dibutuhkan kebijaksanaan untuk menjalani kehidupan ini dengan berusaha mengantisipasi, yaitu berbuat baik sebelum kemalangan dan musibah datang menimpa kita. Sekali lagi, mungkin saja akan ada saat di mana kita mengalami suatu keadaan yang sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain. Karena bumi ini bulat, dunia berputar, ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah, ada hujan, ada panas, ada gagal, ada sukses. Kadangkala kita sudah berusaha semaksimal mungkin bekerja, tetapi ada saat kita mengalami pergumulan, ada saat kita mengalami kegagalan. Tapi ada saat juga kita menikmati kelimpahan dan ada saat kita kekurangan. Itulah hidup. Itulah dinamika kehidupan. Tapi kita harus optimis dan tetap menjalani kehidupan ini dalam keyakinan kepada Tuhan. Kemudian ayat yang keempat, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Jika orang hanya memperhatikan angin saja, tidak akan mempunyai waktu untuk menabur. Memang dalam setiap perencanaan atau untuk melakukan sesuatu, pertimbangan itu penting. Namun juga terlalu banyak pertimbangan itu tidaklah baik. Karena orang yang terlalu banyak pertimbangan akhirnya dia tidak berbuat apa-apa. Karena takut mengambil keputusan. Memang kita tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi hari esok. Namun itu bukanlah alasan bagi kita untuk tidak melakukan apa-apa. Hanya diam saja atau menunda-nunda sebuah pekerjaan atau sesuatu yang baik yang sebenarnya sudah dapat kita lakukan. Kalau kita hanya diam saja, kalau kita tidak berusaha melakukan sesuatu tindakan dengan dasar iman, maka tidak akan menghasilkan apa-apa, hanya akan membawa pada kemalangan dan musibah dalam hidup. Siapa yang hanya berpangku tangan, duduk diam, tidak berusaha, tidak berbuat apa-apa, tidak akan menuai dan tidak akan mendapat apa-apa. Kemudian ayat yang kelima, di situ dikatakan, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Manusia tidak mengetahui jalan angin, keadaan rahim seorang perempuan yang mengandung. Dalam hidup banyak hal yang tidak bisa kita mengerti secara akal logika. Banyak peristiwa yang tidak terduga. Ada banyak pertanyaan yang tidak mampu kita jawab karena kekurangan dan keterbatasan kita manusia. Kita manusia tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Seringkali kita sudah berusaha, tetapi ada saat kita tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun satu hal yang harus kita percaya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yakinlah bahwa dalam segala rencana dalam pekerjaan kita, apabila kita percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Allah dan hidup dalam ketaatan, maka Allah turut bekerja. Allah turut campur tangan.
dalam segala sesuatu yang kita rencanakan, yang kita lakukan dan kita kerjakan. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati. Karena itu tetaplah menabur, bekerjalah dengan tekun dalam keyakinan iman kepada Tuhan. Pasti tidak ada yang sia-sia kalau kita selalu melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan dan dalam setiap perbuatan dan pekerjaan kita. Ayat 6, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah beri istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak tahu apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Simbol yang digunakan adalah benih yang harus ditaburkan pada pagi-pagi hari. Dan pekerjaan harus terus dilakukan hingga petang atau sore hari. Nah, nasihat pengkhotbah ini, nasihat bijaksana supaya manusia dapat memanfaatkan waktu dan kesempatan dengan baik, agar tidak terbuang dengan percuma. Dari pagi sampai petang atau sampai sore, pasti ada hal-hal yang bermanfaat yang dapat saja kita kerjakan. Menabur benih artinya kita bekerja. Bekerja dengan giat, bekerja dengan tekun. Dan menabur kebaikan, melemparkan roti, menabur kebaikan. Berbagi, berkat. Apapun hasilnya, tetaplah menabur, tetaplah bekerja, tetaplah berbuat kebaikan. Selagi ada kesempatan, kerjakan apa yang dapat dikerjakan hari ini. Jangan menunda hari esok, sebab hari esok ada kesusahannya sendiri. Sekalipun mungkin juga apa yang sudah kita tabur, apa yang sudah kita lakukan dan kerjakan, apa yang sudah kita berikan, tampaknya sia-sia, tidak dihargai. Tetapi yakin dan percaya, Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat usaha kita. Dan Tuhan pasti akan memperhitungkan semuanya itu. Dan tidak akan ada yang sia-sia. Kemudian ayat 7 dan ayat 8 di situ dikatakan, terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya, tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Saudara, menikmati kehidupan itu baik. Bahkan manusia diminta untuk bersukacita di dalamnya. Terlebih lagi ketika Tuhan beri umur panjang. Bersyukur, bersukacita. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari gelap, karena banyak jumlahnya. Perkataan pengkhotbah ini adalah untuk mengingatkan kita manusia agar meskipun kehidupan ini menyenangkan, tetapi segala sesuatu ada batasnya. Sehingga hendaknya jangan kita menjadi orang yang lupa diri, jangan gegabah, jangan memaksakan diri, dan jangan menjadi orang yang sombong. Sebagai manusia hendaknya kita ada dalam kesadaran bahwa kita ini terbatas. Kita tidak sempurna. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu jangan pernah melupakan Tuhan dalam segala sesuatu. Libatkanlah Tuhan dan tetap andalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat pedoman hikmat dari Salomo ini, kita mendapatkan pelajaran penting. Bahwa hidup ini adalah anugerah. Kesempatan yang Tuhan berikan, mari kita isi untuk menabur benih, bekerja, dan berusaha. Melemparkan roti artinya tabur kebaikan, berbagi dan memberi kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan. Dan kalau kita memberi, berilah dengan tulus ikhlas, jangan hitung-hitungan. Dan kalau kita memberi, jangan ungkit-ungkit pemberian yang sudah kita berikan. Tidak akan jadi berkat. Kalau torang kasih dan torang lupakan, maka suatu saat kita akan menerima kebaikan, balasan dari Tuhan
ada berkat yang akan kita terima. Bahkan hal-hal yang tidak terduga, Tuhan mengembalikan lebih dari apa yang telah kita berikan. Karena itu, kalau kita memberi, berilah dengan ketulusan hati. Kemurahan hati adalah dorongan hati untuk memberi, memberkati dan menolong sesama. Mengulurkan tangan berbagi kepada sesama, terlebih bagi mereka yang membutuhkan dan layak untuk menerima pemberian kita. Karena kita ketika mempraktekkan kemurahan hati sebagai sebuah kebiasaan dalam hidup kita, kita suka memberi, suka berbagi dengan tulus ikhlas, maka kemurahan Tuhan berlaku atas kita dengan segala kelimpahannya. Tidak ada orang yang memberi akan berkekurangan. Yakinlah, pasti lumbung-lumbung kita akan terisi penuh, melimpah, akan Tuhan gantikan dengan berkat-berkat-Nya tercurah. Matius 5 ayat 7 juga Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kalau kita ada kemurahan hati, hati kita pun sejahtera dan pasti mendatangkan kesejahteraan bagi orang yang kita bantu, kita tolong, kita bagikan, kita berikan. Sehingga kemurahan hati mendatangkan kesejahteraan bersama antara kita dan orang yang menerima kebaikan hati, kemurahan hati kita. Karena itu saudara-saudara, lewat firman Tuhan saat ini, kita semua diajak untuk mari kita giat bekerja. Rajinlah bekerja, bekerja keras, berusaha, jangan malas, jangan tinggal diam. Firman Tuhan dalam kitab Amsal beberapa minggu yang lalu, bahwa tangan orang rajin membuat berhasil, membuat kaya, tetapi tangan orang malas membuat miskin. Jangan tengok pada angin kencang, pohon tumbang atau tantangan, pergumulan, badai, kesulitan. Hadapilah dengan iman, lakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, dengan setia. Andalkan Tuhan, doakan apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang sudah kita doakan. Pasti akan ada hasilnya. Ketika kita bekerja dengan giat, dengan tekun, kita diberkati, maka kita bisa memberkati orang lain dengan kemurahan hati. Kalau kita tidak bekerja, kalau kita tidak berusaha, tidak ada penghasilan, bagaimana kita dapat berbagi dengan sesama? Maka dari itu, bekerjalah dengan rajin. Berusaha, karena di mana ada usaha, di situ ada jalan, pintu berkat terbuka Tuhan sediakan. Tetaplah menabur, tetaplah bekerja, taburlah kebaikan, bermurah hatilah, membantulah mereka yang berkekurangan, menolong sesama yang membutuhkan. Berbagilah, memberilah, maka Allah yang penuh kemurahan akan bermurah hati kepada kita. Ketika kita bersedia menabur kebaikan dengan penuh ketulusan, tulus ikhlas, maka kita pun akan menuai berkat-berkat terindah dari Tuhan, dan bersyukurlah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah merenungkan bersama kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini akan terus menjadi kekuatan iman bagi kami untuk melangkah di kehidupan yang adalah anugerah terindah Tuhan. Sehingga kami mampu memanfaatkan setiap waktu dan kesempatan, setiap karunia dan talenta yang Tuhan berikan, kami pakai dengan selalu berusaha, bekerja keras, melakukan kebaikan, menabur kebaikan, sehingga kehidupan kami dipakai oleh Tuhan menjadi alat berkat dimanapun kami pergi dan berada. Karena itu Tuhan, tuntun dan berkatilah kehidupan kami, supaya benar-benar kehidupan kami dapat menjadi alat kesaksian yang hidup, dan kami pun senantiasa menikmati anugerah dan berkat-berkat yang daripada-Mu. Maka terpuji nama-Mu ya Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur. Amin.